Halo guys, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Anissa Salsabila Harefa yang akrab dipanggil Nisa berusia 12 tahun, tinggal di Dusun 3, Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Ia merupakan putri sulung dari 7 bersaudara dari pasangan Bapak Supriyadi Harefa dan Ibu Rubia. Saat kasus ini terjadi, Nisa berstatus sebagai seorang siswi kelas 1 di SMP Negeri 2 Pantai Cermin. Orang-orang yang mengenalnya menggambarkan Nisa sebagai gadis yang baik, cukup supel, namun pendiam dan gak banyak cerita. Namun meskipun begitu, Nisa memiliki beberapa teman yang cukup dekat. Dia juga bergaul dengan baik, serta menikmati hidup layaknya remaja-remaja seusianya. Nisa rajin ke sekolah, hampir setiap hari dia bersemangat bangun pagi-pagi sekali untuk ke sekolah menimba ilmu guna bekal masa depannya nanti. Sebagai anak sulung, Nisa menjadi panutan bagi ke-6 adiknya. Di sekolah, Nisa dikenal sebagai siswi yang cukup berprestasi. Dia nggak bosan-bosan belajar, mengerjakan tugasnya dengan baik dan hormat kepada para guru. Selain itu, jika ada kegiatan-kegiatan di sekolah, Nisa selalu bersemangat untuk ikut. Melihat semangat putri sulung mereka dalam bersekolah, kedua orang tua Nisa yakni Bapak Supriyadi dan Ibu Rubia pun ikut semangat mencari nafkah untuk mendukung pendidikan Nisa maupun adik-adiknya. Bapak Supriyadi dan Ibu Rubia juga bekerja keras untuk memenuhi setiap kebutuhan maupun keinginan anak-anak mereka. Salah satunya mereka membelikan Nisa sebuah sepeda motor bekas merek Shogun untuk dirinya pergi ke sekolah. Karena jarak antara rumah dan sekolah Nisa cukup memakan waktu jika jalan kaki, sehingga Nisa pun dibelikan sepeda motor supaya ia nggak telat pergi ke sekolah, sekaligus dia bisa mengantar adiknya yang masih SD ke sekolah juga. Hari-hari pun dilalui Nisa dengan gembira. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, tetapi Nisa lahir dari keluarga besar yang sangat menyayanginya dan mendukung sekolahnya. Hampir setiap hari Nisa akan pergi ke sekolah mengendarai sepeda motornya. Namun Nisa akan berangkat bersama adiknya untuk diantar ke sekolah dasar. Tetapi tak jarang juga teman Nisa akan ikut nebeng sehingga mereka akan boncengan 3 di motor tersebut. Hingga tibalah hari yang tak disangka-sangka, hari yang tak pernah diharapkan, yang akan merubah kehidupan Nisa dan keluarganya selamanya. Oke guys, sekarang kita masuk pada kronologi kejadian kasus ini yang kami rangkum dari berbagai media online seperti artikel maupun berita nasional. So guys, di Dusun 1, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai yang berdekatan dengan desa Nisa tinggal, di mana jarak kedua desa ini hanya sekitar 6 menit berkendara, tinggallah seorang pemuda bernama Heri Fadli Nasution alias Nanang berusia 27 tahun. Tidak banyak informasi tentang latar belakang dari Nanang ini guys. Namun yang jelas dikatakan bahwa Nanang dikenal sebagai pemuda pengangguran yang sebagian besar waktunya hanya ia habiskan di rumah tanpa bekerja. Nah, satu hari tepatnya hari Kamis 12 Desember 2024, seperti biasa pagi-pagi sekali Nisa sudah bangun dan bersiap-siap pergi ke sekolah untuk mengikuti ujian. Seperti biasa Nisa berangkat bersama adiknya, di mana adiknya itu ia antar ke sekolah dasar lalu Nisa lanjut menuju ke sekolahnya di SMP Negeri 2 Pantai Cermin. Hari itu Nisa mengikuti ujian sekolah tanpa menyangka bahwa itu merupakan hari terakhirnya bersama teman-temannya di sekolah. Di mana setelah ujian selesai sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, Nisa pun hendak pulang ke rumah. Namun temannya yang bernama Hara ikut nebeng di sepeda motor Nisa, sehingga Nisa memutuskan untuk mengantar temannya di Dusun 5 sebelum ia pulang ke rumahnya di Dusun 3. Sepanjang perjalanan menuju ke rumah Hara, kedua remaja tersebut ngobrol-ngobrol bersenda gurau hingga tak terasa tibalah mereka di rumah Hara. Kemudian Hara pun turun dari motor dan Nisa melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah. Nah, saat hendak pulang ke rumah itu, Nisa melewati sebuah jalan pintas yang melewati rumah Heri alias Nanang, yang memang rute tersebut juga dilewati Nisa saat mengantar Hara ke rumahnya.
Ternyata sebelumnya ketika Nisa lewat depan rumah Nanang untuk mengantar Hara, Nanang sudah melihat kedua gadis tersebut bersama sepeda motor yang Nisa kendarai. Dan saat itu juga muncul rencana jahat Nanang untuk menguasai sepeda motor milik Nisa. Nanang yang yakin Nisa akan melewati rumahnya lagi, kemudian meletakkan bambu sepanjang 5 meter di jalan agar Nisa sulit untuk melintas. Alhasil Nisa pun turun dari motor untuk meminggirkan bambu yang menghadang jalannya tersebut. Saat Nisa berhenti dan turun dari motor itulah Nanang melancarkan aksinya. Di mana dalam kondisi yang sepi, pemuda tersebut langsung mendekati Nisa dan memiting lehernya hingga Nisa terjatuh dan pingsan. Setelah Nisa pingsan, Nanang menyeret tubuh gadis tersebut ke salah satu rumah kosong yang berada tidak jauh dari rumah Nanang. Di titik ini muncul hasrat Nanang untuk melakukan hohe kepada Nisa yang sedang tidak berdaya. Ia pun melucuti celananya dan mulai melakukan hohe kepada Nisa yang pingsan. Di tengah aksinya itu tiba-tiba Nisa bangun dari pingsannya yang membuat Nanang menjadi panik. Nanang kemudian mengambil sebuah kain yang ada di dekatnya, lalu ia menjerat leher Nisa menggunakan kain tersebut hingga korban kehilangan nyawa. Setelah korban sudah tak bernyawa, Nanang pun mengikat kedua tangan korban yang masih mengenakan seragam sekolah dan memasukkan jasadnya ke dalam karung putih les biru. Lalu karung berisikan jasad korban itu dibuang pelaku di bawah pohon sawit yang jaraknya sekitar 100 meter dari rumah korban. Kemudian setelah semua aksinya selesai, Nanang membawa kabur motor korban untuk digadai sebesar Rp500.000. Uang tersebut ia gunakan untuk foya-foya. Di sisi lain, masih di hari yang sama, orang tua Nisa menjadi khawatir karena sudah sore putri sulung mereka itu belum juga pulang ke rumah tak seperti biasanya. Ayah Nisa yakni Supriyadi Hareva kemudian mencari putrinya itu ke sekitaran desa namun tidak ketemu. Supriyadi juga pergi ke pantai dekat tempat tinggal mereka, siapa tahu Nisa mampir ke pantai untuk bermain bersama teman-temannya. Tetapi setelah dicari di sepanjang area pantai, Nisa tetap tidak ditemukan. Supriyadi kemudian mendapatkan info bahwa Nisa sempat mengantar temannya yakni Hara pulang ke rumah. Segera Supriyadi pergi ke rumah Hara untuk mencari Nisa, namun setibanya di sana Hara mengatakan bahwa Nisa sudah pulang setelah mengantarnya. Disitulah perasaan Supriyadi bercampur aduk. Ia pun meminta bantuan keluarganya untuk mencari putri sulung kesayangannya itu di sekitar desa. Pencarian terhadap Nisa pun dilakukan keluarga di sekitar desa maupun tempat-tempat yang mungkin Nisa datangi. Tetapi hingga malam hari sampai keesokan paginya di hari Jumat 13 Desember 2024, Nisa bersama sepeda motornya tak kunjung ditemukan. Karena tak bisa menunggu lebih lama lagi, sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat di hari Jumat itu, pihak keluarga pun memutuskan untuk mendatangi Polsek Pantai Cermin guna membuat laporan soal hilangnya Nisa. Menerima laporan tersebut, pihak kepolisian pun mengeluarkan surat laporan kehilangan. Di sisi lain, meskipun sudah buat laporan hilangnya Nisa ke kantor polisi, namun keluarga dan warga setempat terus melakukan pencarian mandiri terhadap gadis tersebut. Masih di hari yang sama, Nisa dilaporkan menghilang. Mereka menyisir area pantai hingga kebun-kebun di desa mereka, berharap bisa menemukan Nisa atau setidaknya sebuah petunjuk tentang keberadaan gadis tersebut. Sampai akhirnya di tengah pencarian, paman Nisa yang bernama Sarifudin berusia 37 tahun menemukan sebuah karung putih mencurigakan di bawah pohon sawit Dusun 3 Desa Lubuk Saban, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, di mana jarak tempat tersebut sekitar 100 meter dari rumah Nisa, dan karung itu ditemukan sekitar pukul 3:30 sore waktu Indonesia Barat. Karena penasaran, Sarifudin pun membuka karung itu dan betapa terkejutnya ia ketika menemukan sesosok jasad perempuan dengan kondisi tangan terikat dan memakai seragam sekolah SMP. Segera Sarifudin pun memberitahu penemuannya itu kepada perangkat desa dan Polsek Pantai Cermin. Personel Polsek Pantai Cermin beserta tim Inafis Polres Serdang Bedagai langsung menuju lokasi guna melakukan olah TKP serta mengevakuasi jasad berjenis kelamin perempuan tersebut. Dan setelah dicek, ternyata korban adalah Anissa Salsabila Hareva alias Nisa, remaja yang dilaporkan menghilang oleh orang tuanya sehari sebelumnya. Selanjutnya jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi guna dilakukan otopsi.
Pihak keluarga korban menyatakan tidak keberatan atas proses autopsi yang dilakukan demi penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sebuah helm berwarna hitam di lokasi temuan jasad korban. Sementara itu motor korban tidak ditemukan di TKP, sehingga polisi pun mulai melakukan pelacakan keberadaan motor tersebut. Kemudian dalam penyelidikan, polisi menemukan rekaman CCTV dari salah satu rumah warga yang memperlihatkan saat-saat di mana Nisa mengantar Harap pulang, lalu ia kembali lagi seorang diri mengendarai sepeda motornya. Di sisi lain, hasil pemeriksaan di rumah sakit menunjukkan adanya luka memar pada bagian leher korban yang diduga merupakan penyebab hilangnya nyawa korban. Selain itu ditemukan adanya air mani pada area terumbu karang korban yang diduga kuat korban telah dihohe sebelum dihabisi. Setelah dilakukan pemeriksaan, jasad korban pun dikembalikan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Nisa dimakamkan keesokan harinya setelah jasadnya ditemukan, tepatnya hari Sabtu 14 Desember 2024 di TPU Desa Lubuk Saban. Jenazah korban diantar oleh ratusan warga dan sanak saudara yang merasa terkejut dengan kematian korban. Usai dikebumikan, ratusan pelayat pun mengucapkan duka cita kepada kedua orang tua korban, yakni Bapak Supriyadi Hareva dan Ibu Rubia. Supriyadi ayah Nisa pun berharap agar polisi segera mengungkap pelaku kasus penghilangan nyawa putrinya dan dihukum dengan aturan hukum yang berlaku. Di sisi lain, polisi pun segera melakukan olah TKP dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi. Dan dari hasil penyelidikan awal, polisi berhasil mengidentifikasi tersangka sebagai pelaku yang diduga menghabisi korban dengan motif perampasan barang, dalam hal ini sepeda motor milik korban. Pelaku tak lain yakni Heri Fadli Nasution alias Nanang 27 tahun. Pemuda pengangguran tersebut ditangkap oleh tim gabungan Satreskrim Polres Serdang Bedagai bersama Subdit Jatanras di Reskrimum Polda Sumut pada hari Minggu 15 Desember 2024 malam di Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai. Tetapi saat proses penangkapan, tersangka berusaha melarikan diri meskipun sudah diberikan dor peringatan. Polisi akhirnya mengambil tindakan tegas terukur dengan mendor kaki tersangka untuk menghentikan pelariannya. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit sepeda motor tanpa plat nomor, sebuah bambu sepanjang 5 meter, tali plastik, helm hitam serta karung goni putih yang digunakan dalam melakukan perbuatan kejinya. Barang bukti tersebut kini telah diamankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai menjelaskan bahwa tersangka ditangkap setelah identitas dan lokasi persembunyiannya terungkap melalui penyelidikan intensif. Dari pengakuannya, tersangka Nanang mengaku bahwa motif awal hanya ingin menguasai harta korban yakni sepeda motornya. Namun di tengah aksinya muncul hasrat dalam dirinya sehingga ia pun melakukan hohe kepada korban yang tengah pingsan. Tetapi saat melakukan aksinya itu, korban tiba-tiba terbangun yang membuatnya panik sehingga ia pun menjerat leher korban dengan kain hingga tak bernyawa. Kemudian Polres Serdang Bedagai pun menggelar rekonstruksi kasus ini pada hari Rabu 12 Februari 2025. Rekonstruksi ini melibatkan tersangka Heri Fadli Nasution alias Nanang 27 tahun, warga Dusun 1, Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan. Proses rekonstruksi berlangsung selama 3 jam, yaitu dari pukul 9 pagi hingga 12 siang waktu Indonesia Barat. Setidaknya sebanyak 20 adegan diperagakan untuk mengungkap kronologi kejadian. Kasat Reskrim yang juga menjabat sebagai Kasih Humas Polres Sergai menjelaskan bahwa rekonstruksi ini bertujuan untuk memperjelas rangkaian kejadian dan memastikan fakta hukum dalam kasus ini. Akhirnya atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal berlapis, termasuk pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana, pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, pasal 76D junto pasal 81 ayat 1, serta pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal hukuman eksekusi. Teman-teman, buat kalian yang tertarik dengan kasus-kasus dari luar negeri, silakan merapat ke channel Edel Stories.
Di sana aku membahas kasus-kasus kriminal berdasarkan kisah nyata yang terjadi di luar Indonesia, tentunya nggak kalah seru dan menarik untuk dibahas. Yuk kunjungi channel Adult Stories dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Oke guys, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.